Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai, Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, dan semoga sampai akhir Ramadan nanti kita terus diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang intinya adalah sesungguhnya kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini sebagaimana diperintahkan oleh umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan ketakwaan, mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, bulan Ramadan ini juga melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Bagaimana juga sholat, puasa juga mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Sholat pun sudah ditentukan waktu-waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh sudah ditentukan waktunya, dan kita harus disiplin dengan itu. Jika kita terbiasa dengan sholat 5 waktu, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang disiplin dalam ibadah sholatnya. Kemudian puasa juga ibadah yang perlu kedisiplinan, melatih kita untuk disiplin, di mana kapan kita makan sahur, di mana kita harus berbuka puasa. Ketika azan maghrib, disitulah saatnya kita berbuka puasa, dan disitulah saatnya kita berbahagia karena kita sudah melewati cobaan-cobaan selama 1 hari sehingga kita dapat menyelesaikan puasa di dalam hari itu, ya. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting yang namanya kedisiplinan. Karena dengan disiplin itulah banyak orang-orang sukses. Karena salah satu kunci dari kesuksesan adalah disiplin. Tidak akan sukses orang yang berpuasa ketika buka puasanya tidak disiplin, ya. Karena harus pada waktunya, ya. Ada sholat pun juga harus pada waktunya, ya. Dalam kehidupan di dunia, ya, kehidupan tentang ibadah sekalipun, kehidupan tentang di dunia, tentang bagaimana kita menjadi seorang siswa juga harus disiplin. Kita sudah punya jadwal-jadwal, ya, yang kita susun, maka kita harus disiplin dalam menjalankan schedule atau jadwal-jadwal yang sudah ada, rencana-rencana yang sudah ada itu. Ketika waktunya belajar, maka kita harus juga belajar. Kalau waktunya kita bermain, kita bermain. Kalau waktunya kita makan, kita juga makan. Dan disiplin itu memang tidak mudah. Orang-orang yang sukses, dia adalah orang-orang yang disiplin, ya. Orang-orang yang disiplin, orang-orang yang walaupun disiplin itu berat, ya. Disiplin itu tidak mudah, ya. Disiplin itu tidak menyenangkan, ya.
Orang yang disiplin adalah orang yang mampu memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu yang akan memberinya jalan menuju kesuksesan. Semua orang tentunya sama, ya, sama inginnya hidup itu santai-santai saja, hidup itu yang menyenangkan saja, tidak usah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Semua sama, akan tetapi orang sukses berbeda. Orang sukses adalah orang yang mampu melakukan apa yang harus dia lakukan, ya, walaupun tidak disenangi oleh orang tersebut. Ya. Ketika kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti apa yang kita senangi, apa yang membuat kita nyaman, maka yakinlah kita tidak akan sukses. Tapi kita harus merencanakan kesuksesan itu, merencanakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menuju sukses itu, dan kita konsisten dan kita melakukan walaupun itu berat, walaupun itu susah, dan mudah-mudahan itu dengan kedisiplinan itu kita dapat meraih kesuksesan, terutama kesuksesan di bulan Ramadan ini, juga kesuksesan dalam kita belajar, kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan yang masih panjang. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.